Baik, pada materi kali ini kita akan mulai dengan membahas mengenai konteks manajemen risiko pada utang dan piutang. Nah, manajemen utang dan piutang merupakan inti dari pengelolaan modal kerja karena secara langsung mengatur arus kas masuk dari pelanggan dan arus kas keluar kepada pemasok maupun kreditur. Selain itu, keduanya juga berperan dalam menjaga hubungan bisnis serta memastikan keandalan laporan keuangan. Dalam konteks ini, perusahaan menghadapi dua kelompok risiko utama, yaitu risiko keuangan dan operasional yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan kas, serta risiko pelaporan dan kecurangan yang berkaitan dengan akurasi pencatatan transaksi. Pada sisi piutang, perusahaan dihadapkan pada dilema antara meningkatkan penjualan melalui pemberian kredit dan mengendalikan risiko gagal bayar. Kredit yang terlalu longgar dapat meningkatkan penjualan, tetapi memperbesar risiko piutang tak tertagih, sedangkan kebijakan yang terlalu ketat dapat menurunkan daya saing. Di sisi utang, perusahaan harus menyeimbangkan antara menjaga likuiditas dengan mempertahankan hubungan baik dengan pemasok. Risiko utama meliputi pembayaran tidak sah, kesalahan faktur, hingga gangguan pasokan. Karena tingginya volume transaksi, area ini sangat rentan terhadap kesalahan dan kecurangan, sehingga memerlukan pengendalian internal yang kuat, termasuk pemisahan tugas dan dukungan sistem otomatisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai risiko kredit, yaitu piutang tak tertagih. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang timbul ketika pelanggan gagal memenuhi kewajibannya dalam membayar utang, sehingga berdampak langsung pada profitabilitas dan arus kas perusahaan. Risiko ini merupakan konsekuensi alami dari kebijakan penjualan kredit, di mana sejumlah kerugian masih dapat ditoleransi sebagai bagian dari biaya bisnis, namun tetap harus dikendalikan agar tidak mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Sumber risiko kredit dapat berasal dari kondisi pelanggan individu yang mengalami kesulitan keuangan atau kebangkrutan, konsentrasi piutang pada sejumlah kecil pelanggan atau sektor tertentu, serta kondisi ekonomi makro seperti resesi yang meningkatkan tingkat gagal bayar secara keseluruhan. Dampak dari risiko ini tidak hanya berupa penurunan laba akibat bad debt expense, tapi juga gangguan likuiditas dan meningkatnya biaya penagihan. Oleh karena itu, manajemen risiko kredit harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pengendalian preventif seperti analisis kelayakan kredit dan penetapan limit, pengendalian detektif melalui pemantauan umur piutang atau aging, serta tindakan korektif berupa penagihan aktif hingga penghapusan piutang. Kunci keberhasilannya adalah menjaga keseimbangan antara peningkatan penjualan dan pengendalian risiko kerugian. Risiko yang selanjutnya yaitu risiko tingkat bunga dan utang jangka panjang. Risiko tingkat bunga merupakan salah satu bentuk risiko pasar yang memengaruhi perusahaan yang memiliki utang jangka panjang, terutama yang menggunakan suku bunga mengambang. Risiko ini muncul ketika terjadi kenaikan suku bunga pasar yang menyebabkan peningkatan beban bunga, sehingga menekan laba bersih dan mengurangi arus kas yang tersedia. Perusahaan menghadapi risiko ini terutama melalui dua sumber, yaitu utang dengan suku bunga mengambang yang disesuaikan secara berkala, mengikuti suku bunga acuan, serta kebutuhan untuk memperoleh pendanaan baru atau melakukan refinancing pada kondisi suku bunga yang mungkin tidak menguntungkan. Dampak dari risiko ini meliputi meningkatnya biaya pendanaan, menurunnya profitabilitas, serta munculnya ketidakpastian dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi seperti mengatur struktur utang antara suku bunga tetap dan mengambang, menggunakan instrumen lindung nilai seperti interest rate swap untuk menstabilkan beban bunga, serta mengelola jadwal jatuh tempo utang agar tidak terkonsentrasi pada periode dengan tingkat suku bunga tinggi. Pengawasan yang efektif dari manajemen dan dewan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan sejalan dengan toleransi risiko perusahaan. Berikutnya yaitu identifikasi resiko overstatement piutang. Nah, ini itu adalah kondisi di mana saldo piutang usaha dicatat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Penyebabnya yaitu pencatatan penjualan fiktif, kesalahan input data atau double entry, tidak dilakukan penghapusan piutang tak tertagih, dan juga manipulasi laporan keuangan. Untuk dampaknya yaitu laporan keuangan tidak wajar, overstatement laba perusahaan, menyesatkan pengambilan keputusan, dan juga risiko audit meningkat. Nah, contohnya itu piutang sudah tidak tertagih tetapi masih dicatat sebagai aset aktif. Kemudian identifikasi risiko kegagalan verifikasi kredit pelanggan. Nah, ini itu akibat perusahaan tidak melakukan analisis kelayakan kredit
pelanggan sebelum memberikan penjualan kredit. Penyebabnya itu tidak ada prosedur penilaian kredit, kurangnya data riwayat pelanggan, tekanan untuk meningkatkan penjualan, dan juga sistem pengendalian internal lemah. Dampaknya sendiri tingginya piutang tak tertagih, arus kas terganggu, kerugian finansial, dan meningkatnya risiko kredit. Nah, contohnya itu perusahaan memberikan kredit kepada pelanggan baru tanpa mengecek kemampuan bayar. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi resiko dan pengendalian preventif, yaitu kebijakan kredit. Yang dimana mitigasi resiko piutang itu bertujuan untuk memastikan bahwa penjualan yang dilakukan oleh perusahaan itu benar-benar dapat ditagih menjadi kas. Nah, hal ini itu dilakukan dengan kombinasi pengendalian terutama preventif dan detektif. Nah, pengendalian preventif ini berperan sebagai langkah awal untuk mencegah resiko, yaitu melalui kebijakan pemberian kredit. Nah, yang pertama ini ada kebijakan kredit yang merupakan pedoman untuk menentukan pelanggan yang layak diberikan kredit dan syaratnya. Lalu ada penilaian 5C yang digunakan untuk menilai kelayakan, karakter, kemampuan bayar, dan lain sebagainya. Lalu ada batas dan syarat kredit yang dimana ini itu untuk mengatur jumlah kredit dan jangka waktu pembayaran. Nah, dengan kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, perusahaan itu dapat mengurangi resiko piutang macet sejak awal. Nah, jadi pada bagian ini kita itu membahas bagaimana perusahaan mengelola resiko piutang sejak awal. Intinya, perusahaan itu tidak hanya fokus pada penjualan, tetapi juga memastikan bahwa penjualan tersebut itu nantinya bisa benar-benar ditagih. Nah, salah satu cara paling efektif adalah melalui pengendalian preventif, yaitu dengan membuat kebijakan pemberian kredit yang baik. Di sini perusahaan itu harus selektif dalam memberikan kredit kepada pelanggan. Jadi tidak semua pelanggan itu langsung bisa diberikan fasilitas kredit. Penilaian biasanya dilakukan dengan melihat berbagai aspek seperti reputasi pelanggan, kemampuan membayar, dan hingga kondisi keuangannya. Selain itu, perusahaan itu juga menetapkan batas maksimal kredit dan jangka waktu pembayaran agar resiko itu tetap bisa terkendali. Kalau langkah awal ini dilakukan dengan disiplin, maka kemungkinan terjadinya piutang macet itu bisa ditekan sejak awal. Lalu ada pengendalian detektif atau konfirmasi piutang eksternal. Jadi setelah kredit itu diberikan, perusahaan itu membutuhkan pengendalian detektif untuk memantau kondisi piutang dan menemukan masalah lebih dini. Nah, salah satu metode utama adalah konfirmasi piutang eksternal. Jadi yang pertama ini ada konfirmasi piutang. Jadi ini merupakan proses verifikasi langsung ke pelanggan untuk memastikan saldo itu benar. Lalu konfirmasi positif, yaitu pelanggan wajib merespon lebih andal. Lalu ketiga ada konfirmasi negatif. Ini tuh hanya merespon jika tidak setuju. Nah, melalui proses ini perusahaan itu dapat mendeteksi kesalahan pencatatan atau perbedaan saldo, piutang yang tidak valid atau fiktif, dan potensi kecurangan. Karena ini tuh melibatkan pihak luar. Metode ini menjadi alat deteksi yang sangat andal dalam pengendalian piutang. Nah, jadi setelah kredit itu diberikan, bukan berarti resiko itu sudah selesai. Nah, perusahaan itu tetap perlu memantau apakah piutang tersebut itu benar-benar valid dan dapat ditagih. Nah, disinilah pengendalian detektif itu berperan, salah satunya melalui konfirmasi piutang. Proses ini itu dilakukan dengan cara meminta pelanggan untuk mengonfirmasi apakah mereka itu benar memiliki utang sesuai dengan catatan perusahaan. Nah, metode ini penting karena bisa mengungkap berbagai masalah yang mungkin tidak terlihat dari dalam, seperti kesalahan pencatatan, perbedaan data, ataupun bahkan indikasi kecurangan. Nah, karena melibatkan pihak eksternal, hasil konfirmasi ini tuh biasanya lebih objektif dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, konfirmasi piutang itu sering dianggap sebagai alat yang sangat efektif untuk memastikan keakuratan data piutang sekaligus dengan mendeteksi masalah sejak dini. Yang pertama, pengendalian korektif. Jadi ini analisis umur piutang atau aging. Bagian ini fokus ke bagaimana perusahaan memantau uang yang masih nyangkut di pelanggan. Untuk definisinya itu kayak laporan yang kayak mengelompokkan piutang berdasarkan durasi yang
yang ditunggakkan, misalkan 0 sampai 30 hari, terus 31 sampai 60 hari dan seterusnya. Yang pertama ada fungsi detektif, ini untuk menemukan masalah, jadi mengidentifikasi pelanggan lambat bayar, kayak melihat kayak tren pelanggan yang mulai menunda pembayaran, contohnya bayar di hari ke-30 tapi melar sampai ke hari 60. Yang kedua ada deteksi sengketa, kalau ada pelanggan yang kayak biasanya lancar bayar tapi tiba-tiba berhenti bayar, nih sinyal adanya masalah kualitas produk atau kesalahan lainnya seperti faktur. Lalu ada sinyal bahaya kredit, ini kalau presentasi piutang di kategori lama atau tua itu terus meningkat, jadi kesehatan keuangan itu sedang terancam. Lalu ada fungsi korektif, ini untuk mengambil tindakan. Yang pertama, prioritas penagihan. Ini bertujuan untuk mengarahkan tim penagih untuk fokus ke saldo terbesar yang paling banyak tertunggak. Kemudian ada estimasi kerugian, jadi digunakan untuk menghitung penyisihan piutang yang tak tertagih di laporan keuangan. Jadi semakin tua umur piutang itu semakin banyak semakin besar cadangan kerugian yang harus disiapkan. Lalu ada penghapusan piutang. Jadi menjadi dasar legal untuk menghapus piutang yang benar-benar tidak bisa ditagih. Bisa contohnya kayak setelah lebih dari 180 harian. Lalu ke sebelah kanan ini dari register atau manajemen piutang usaha dan pinjaman. Ini membahas kewajiban perusahaan kepada pihak lain, contohnya vendor atau bank, dalam siklus pressure to pay. Pertama ada risiko utama yang harus diwaspadai, pembayaran ganda, yang dimana membayar tagihan 2 kali karena kesalahan admin, ini kayak merugikan arus kas. Lalu utang yang tak tercatat, ini kewajibannya sengaja atau gak sengaja disembunyikan. Ini bahaya kalau misalkan terjadi karena posisi keuangan terlihat lebih sehat dari kenyataannya. Lalu ada pelanggaran, jadi ini melanggar janji atau syarat yang diberikan kepada bank, misalnya rasio keuangan tertentu, dampaknya bisa fatal. Contohnya bank bisa menuntut pelunasan segera atau cross default. Lalu ada analogi protokol keamanan benteng. Jadi untuk memudah pemahaman, jadi kayak kita menggunakan perumpamaan benteng atau gerbang itu melambangkan kas atau uang dari perusahaan yang harus dijaga ketat. Untuk protokol keamanan itu melambangkan risk register dan prosedur pembayaran resmi. Lalu ada risiko atau penyeludupan, itu melambangkan pembayaran ganda atau vendor fiktif yang kayak mencoba mencuri uang dari dalam dan dimanipulasi. Lalu yang keempat ada kepala penjaga, yang melambangkan staf-staf yang terlatih karena mereka bertugas menerima setiap tagihan atau tamu yang datang gitu ya, dengan ketat agar tidak ada uang yang keluar dengan sia-sia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi resiko terkait dengan pembayaran berganda atau double payment, di mana resiko pembayaran berganda sendiri ini itu terjadi ketika perusahaan itu membayar satu faktur yang sama lebih dari 1 kali kepada pemasok. Nah, kondisi ini sendiri itu biasanya disebabkan oleh kelalaian dari pegawai, dokumen yang sudah dibayar tidak dibatalkan atau diberi tanda lunas, serta kelemahan sistem akuntansi yang tidak mampu mendeteksi nomor faktur ganda. Nah, dampaknya sendiri itu perusahaan dapat mengalami kerugian kas, biaya tercatat itu terlalu besar, dan hubungan dengan pemasok itu bisa jadi kurang baik karena perusahaan itu harus meminta pengembalian dana. Nah, sebagai contoh misalnya perusahaan itu telah membayar tagihan bahan baku sebesar 15 juta rupiah, namun karena faktur tersebut tidak diberi tanda lunas, maka staf itu akan memproses kembali dokumen yang sama pada bulan berikutnya. Nah, sehingga pembayarannya itu akan dilakukan 2 kali. Nah, akibatnya kas perusahaan itu akan berkurang dan bagian keuangan itu harus menghubungi pemasok untuk meminta refund. Lalu sebagai ilustrasi dalam contoh risk register, risiko ini tuh dapat dicatat pada kode AP strip 001 yang menunjukkan area accounts payable atau utang usaha, di mana pemilik risiko itu biasanya adalah manajer utang usaha karena bagian tersebut kan bertanggung jawab atas pembayaran vendor.
Nah, resiko ini itu dikategorikan sebagai resiko operasional dan finansial sebab ini tuh berasal dari kesalahan proses kerja dan berdampak langsung pada keuangan perusahaan. Nah, penilaian inheren itu menunjukkan bahwa probabilitasnya itu mungkin terjadi dengan nilai 3 dan dampaknya itu minor dengan nilai 2, sehingga tingkat resikonya itu sedang. Artinya, sebelum ada pengendalian tambahan, resiko ini tuh cukup mungkin walaupun dampaknya sendiri itu tidak terlalu besar pada saat transaksi. Pengendalian yang sudah ada itu berupa pengecekan manual riwayat pembayaran vendor oleh staff sebelum faktur itu dibayar. Nah, namun karena masih mengandalkan manusia, resiko residual itu tetap berada pada tingkat yang sedang. Jadi oleh karena itu, rencana perlakuan resiko yang disarankan itu adalah dengan memberi sampel lunas pada setiap faktur yang telah dibayar serta mengatur sistem ERP agar otomatis menolak nomor faktur yang sama dari vendor yang sama. Jadi penanggung jawab pelaksanaannya itu bisa manajer utang usaha bersama dengan manajer TI atau teknologi informasi. Dengan kombinasi kontrol manual dan otomatis tersebut, kemungkinan terjadinya pembayaran berganda itu dapat ditekan secara lebih efektif. Selanjutnya adalah identifikasi resiko terkait dengan utang yang tidak dicatat atau unrecorded liabilities, di mana ini itu bisa terjadi ketika perusahaan itu sebenarnya memiliki kewajiban kepada pemasok atau pihak lain, tapi utang tersebut itu belum dicatat pada akhir periode. Nah, kondisi ini sendiri itu umumnya disebabkan oleh keterlambatan penerimaan faktur, kesalahan cut-off, atau tidak dibuatnya akrual atas barang dan jasa yang sudah diterima tetapi belum ditagih. Nah, akibatnya akun utang usaha dan beban itu akan jadi terlalu rendah sedangkan laba bersihnya itu terlihat lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya. Sebagai contoh, misalnya ada perusahaan menerima bahan baku pada tanggal 29 Desember senilai 50 juta tetapi fakturnya itu baru diterima pada awal Januari. Nah, karena belum dicatat sebagai utang, maka pada tanggal 31 Desember laporan keuangan akhir tahunnya itu akan menunjukkan utang usaha yang lebih kecil dan labanya itu akan lebih besar dari seharusnya. Jadi, sebagai ilustrasi, dalam contoh risk register, resiko ini sendiri itu dapat dicatat dengan kode AP-002 dan biasanya itu akan jadi tanggung jawab oleh controller atau bagian pengendalian keuangan. Resiko ini tuh termasuk dalam resiko pelaporan keuangan dan kepatuhan karena berkaitan dengan ketepatan laporan keuangan serta penerapan prinsip akuntansi berbasis akrual. Penilaian inheren sendiri itu menunjukkan probabilitas yang mungkin terjadi atau nilai 3 dan dampaknya adalah moderat dengan nilai 3 sehingga tingkat resikonya adalah sedang. Pengendalian yang sudah ada itu biasanya berupa proses penutupan buku bulanan standar, tetapi belum cukup kuat untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban itu tercatat tepat waktu karena itu tingkat resiko residual itu masih berada pada level yang sedang. Nah, oleh karena itu perusahaan itu perlu menerapkan prosedur cut-off akhir periode secara formal yaitu dengan meninjau laporan penerimaan barang beberapa hari sebelum ataupun sesudah tanggal tutup buku agar semua faktor itu yang dicatat pada periode secara benar. Nah, selain itu, setiap departemen itu juga perlu menyerahkan daftar akrual atau jasa yang sudah diterima tetapi belum ditagih. Dengan langkah itu tuh resiko utang yang tidak dicatat itu bisa dikurangi dan laporan keuangan itu bisa jadi lebih andal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai identifikasi risiko pelanggaran kovenan pinjaman. Risiko pelanggaran kovenan pinjaman atau debt covenant violation adalah risiko kepatuhan dan keuangan yang memiliki konsekuensi yang sangat parah. Kovenan adalah persyaratan atau batasan yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atau bank pemegang obligasi sebagai peminjam sebagai syarat dalam perjanjian pinjaman. Nah, ini ada contoh dari entry risk register untuk resiko pelanggaran kovenan. Sini ada ID resikonya DAP 001, deskripsi resikonya, sebab kurangnya pemantauan yang memadai terhadap persyaratan kovenan atau penurunan kinerja keuangan yang tidak terduga. Resikonya dapat menyebabkan perusahaan melanggar kovenan keuangan, misalnya rasio utang terhadap ekuitas maksimum, atau kovenan non-keuangan, misalnya kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan tepat waktu. Dampaknya yang dapat memicu percepatan pelunasan utang, menciptakan krisis likuiditas yang parah, dan merusak hubungan dengan kreditor. Kategori resikonya di sini keuangan, kepatuhan, dan likuiditas.
Pemilik resikonya treasurer atau CFO. Penilaian inherennya probabilitasnya jarang, skor 2, dampaknya bencana skor 5, sehingga tingkat risikonya tinggi. Pengendalian yang ada yaitu Departemen Keuangan secara informal memantau rasio-rasio keuangan. Penilaian residualnya probabilitas jarang, dampak bencana, sehingga tingkat risikonya juga tinggi. Rencana perlakuannya yang pertama, buat dan pelihara checklist kepatuhan konvenan atau Covenant Compliance Checklist yang merinci semua konvenan dari semua perjanjian utang. 2. Lakukan perhitungan proyeksi kepatuhan konvenan setiap kuartal sebagai bagian dari proses peramalan keuangan. Dan yang ketiga, tetapkan ambang batas peringatan dini internal yang lebih ketat dari konvenan sebenarnya. Di sini penanggung jawabnya ada treasurer. Meskipun probabilitasnya mungkin rendah, dampaknya yang bersifat bencana sehingga membuat resiko ini menjadi tinggi. Pengendalian yang ada dinilai sangat tidak memadai. Rencana perlakuan yang diusulkan berfokus pada penciptaan sistem pemantauan yang proaktif dan formal. Dengan memproyeksikan kepatuhan di masa depan, manajemen dapat mengantisipasi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan korektif, misalnya menunda belanja modal atau menegosiasikan keringanan atau waiver dengan bank jauh-jauh hari sebelum pelanggaran benar-benar terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mitigasi resiko pengendalian utang dan pembayaran. Tujuan utama dari mitigasi resiko di siklus ini adalah untuk memastikan perusahaan hanya membayar transaksi yang valid, dipesan, diterima, dan ditagih dengan benar. Cara yang paling efektif adalah menggunakan pendekatan pengendalian berlapis, seperti preventif, detektif, dan korektif. Yang pertama, preventif, yaitu mencegah sejak awal. Kunci utamanya three-way match, yaitu PO, barang diterima, faktur harus cocok, ditambah pemisahan tugas dan kontrol ketat data vendor. Yang ketiga, detektif atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan, seperti rekonsiliasi bank, review laporan pengeluaran, dan analisis data untuk menemukan anomali seperti pembayaran ganda. Dan yang ketiga adalah korektif, yaitu menangani dan memulihkan, seperti investigasi saat ada penyimpangan, serta langkah strategis seperti negosiasi ulang utang saat tekanan likuiditas. Intinya, kombinasi ketiga kontrol ini menekan resiko kehilangan kas, meningkatkan keandalan pembayaran, dan menjaga hubungan dengan kreditor. Contohnya, perusahaan konstruksi menerapkan three-way match, preventif, menemukan cek ilegal lewat rekonsiliasi, detektif, lalu menegosiasi ulang pinjaman saat kondisi sulit, yaitu korektif. Selanjutnya ada pengendalian preventif, prosedur tiga arah atau three-way match. Nah, prosedur pencocokan tiga arah atau tiga-way match adalah sebuah pengendalian preventif klasik yang menjadi tulang punggung dari proses verifikasi utang usaha. Nah, tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa sebuah faktur dari pemasok adalah sah dan akurat sebelum disetujui untuk dibayar. Prosedur ini melibatkan pencocokan detail dari tiga dokumen independen. Nah, berikut ada tiga dokumen. Yang pertama ada pemesanan pembelian atau purchase order, yaitu dokumen yang dibuat oleh Departemen Pembelian yang mengotorisasi pembelian barang atau jasa dari pemasok tertentu dengan jumlah, spesifikasi, dan harga yang telah disetujui. Yang kedua ada laporan penerimaan barang atau receiving report, yaitu dokumen yang dibuat oleh Departemen Penerima yang membuktikan bahwa barang telah diterima secara fisik dengan mencatat jumlah dan kondisi barang yang diterima. Yang ketiga adalah faktur pemasok atau vendor invoice, yaitu dokumen dari pemasok yang meminta pembayaran untuk barang atau jasa yang telah mereka kirimkan. Nah, proses ini tuh biasanya dilakukan oleh staf di departemen usaha adalah sebagai berikut. Sebelum menjadwalkan pembayaran, staf akan membandingkan detail-detail kunci dari ketiga dokumen tersebut. Yang pertama, apakah barang dan jumlah
pada faktur sesuai dengan penerimaan, ini tuh untuk memastikan perusahaan hanya membayar barang yang benar-benar diterima. Yang kedua, ada apakah harga dan syarat faktur yang sesuai dengan pesanan pembelian. Ini tuh untuk memastikan bahwa perusahaan ditagih dengan harga yang telah disepakati. Nah, jika ketiga dokumen itu cocok, maka faktur tersebut dianggap valid dan dapat disetujui untuk dibayar. Jika ada perbedaan, misalnya jumlah yang ditagih lebih banyak daripada yang diterima. Nah, pembayaran harus ditahan dan diinvestigasi harus dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut dengan pemasok. Selanjutnya ada 3 way match, sangat efektif dalam mencegah berbagai resiko. Yang pertama, faktur fiktif atau tidak sah. Nah, itu tuh jika tidak ada PO dan laporan penerimaan yang cocok, faktur tersebut kemungkinan besar tidak valid. Yang kedua, ada membayar harga yang salah, yaitu mencegah pemasok dari menagih harga yang lebih tinggi dari yang telah disetujui. Yang ketiga ada membayar untuk barang yang tidak diterima. Itu laporan penerimaan adalah bukti fisik. Nah, di lingkungan modern, proses ini tuh seringkali diotomatisasi dalam sistem ERP yang secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pada manusia. Selanjutnya ada pengendalian detektif, rekonsiliasi laporan bank. Rekonsiliasi laporan bank adalah pengendalian detektif fundamental yang harus dilakukan oleh di setiap organisasi, terlepas dari ukuran atau industrinya. Nah, proses ini melibatkan perbandingan saldo kas menurut catatan akuntansi perusahaan atau buku besar kas dengan saldo kas menurut laporan yang diterima dari bank pada tanggal yang sama dan menjelaskan setiap perbedaan di antara keduanya. Nah, perbedaan antara saldo buku dan saldo bank adalah hal yang normal dan biasanya disebabkan oleh item-item rekonsiliasi berikut. Yang pertama ada setoran dalam perjalanan. Nah, ini tuh tentang setoran yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum diproses oleh bank. Yang kedua, cek yang beredar. Ini tuh tentang cek yang telah diterbitkan dan dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan oleh penerimanya di bank. Yang ketiga ada biaya bank atau bunga. Ini tuh tentang item-item yang dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, rekonsiliasi bank yang dilakukan secara teratur atau biasanya bulanan dan oleh seseorang yang independen dan dari fungsi penanganan atau pencatatan kas sangat efektif dalam mendeteksi berbagai jenis kesalahan atau kecurangan. Nah, yang pertama ada mendeteksi cek yang tidak sah. Ini tuh untuk jika ada cek yang telah dicairkan di bank yang tidak ada dalam pencatatan pengeluaran kas perusahaan. Ini adalah bendera merah besar untuk potensi penipuan cek. Yang kedua, mendeteksi pencatatan yang salah. Ini tuh untuk mengungkap kesalahan entry data dalam pencatatan setoran atau pengeluaran. Yang ketiga adalah mendeteksi penundaan setoran. Ini tuh jika setoran yang dicatat oleh perusahaan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk muncul di laporan bank. Ini bisa menjadi indikasi skema lapping atau penahanan kas yang tidak semestinya. Yang keempat, ada verifikasi saldo kas. Itu tuh memberikan keyakinan bahwa saldo kas yang dilaporkan di neraca adalah akurat. Nah, selain sebagai alat detektif, proses rekonsiliasi juga memicu tindakan korektif yang pembuatan jurnal penyesuaian untuk mencatat item-item seperti biaya bank atau bunga yang sebelumnya belum dicatat. Nah, rekonsiliasi bank yang tepat waktu dan akurat adalah ciri dari disiplin keuangan dasar dan merupakan area yang selalu diuji oleh auditor. Selanjutnya, yang terakhir ada pengendalian korektif, negosiasi ulang syarat utang. Nah, dalam konteks manajemen utang pinjaman, negosiasi ulang syarat utang adalah sebuah pengendalian korektif yang bersifat strategis.
Ini adalah proses proaktif di mana perusahaan yang mengantisipasi atau sedang mengalami kesulitan keuangan mendekati pemberian pinjaman atau bank atau pemegang obligasi. Ini tuh untuk memodifikasi persyaratan dari perjanjian utang yang ada. Nah, tujuannya adalah untuk menghindari gagal bayar dan memberikan ruang bernapas bagi perusahaan untuk memulihkan kesehatan keuangannya. Nah, ada negosiasi ulang dapat mencakup berbagai modifikasi. Yang pertama ada perpanjangan jatuh tempo. Itu untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo akhir pinjaman untuk mengurangi tekanan pembayaran pokok dalam jangka pendek. Yang kedua ada pengurangan suku bunga. Ini tuh untuk meminta penurunan suku bunga sementara atau permanen untuk mengurangi beban pembayaran bunga. Yang ketiga ada penundaan pembayaran pokok. Ini tuh untuk meminta periode di mana perusahaan hanya membayar bunga dan pembayaran pokok ditunda. Yang keempat ada penukaran utang dengan ekuitas. Ini tuh untuk mengkonversi sebagian utang menjadi saham di perusahaan. Yang kelima ada keringanan kovenan. Ini tuh untuk meminta pemberi pinjaman untuk mengabaikan pelanggan kovenan yang telah terjadi atau yang diantisipasi akan terjadi. Nah, kunci dari negosiasi ulang untuk keberhasilan adalah proaktif dan transparansi. Jauh lebih baik perusahaan untuk mendekati pemberi pinjaman sebelum gagal bayar terjadi dengan membawa rencana rekturisasi yang kredibel daripada menunggu saat krisis likuiditas perusahaan penuh terjadi. Nah, pemberi pinjaman seringkali lebih bersedia untuk bekerja sama jika melihat bahwa manajemen secara proaktif menangani masalahnya. Nah, karena proses kebangkrutan formal seringkali lebih merugikan bagi pemberi pinjaman juga. Untuk kemampuan secara berhasil menegosiasi ulang syarat utang adalah sebuah pengendalian korektif yang dapat menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Ini membutuhkan hubungan yang sangat kuat dan transparan dengan para kreditor, serta pemahaman yang mendalam tentang posisi keuangan perusahaan. Ini adalah manifestasi dari manajemen keuangan resiko keuangan yang matang, yang tidak hanya merencanakan untuk saat-saat baik, tetapi juga untuk merencana untuk saat-saat sulit.